Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang kebocoran 17 juta data pelanggan PLN yang bocor dan dijual untuk memenuhi ujian tengah semester Sistem Information Management dengan dosen pengampu Ibu Zamrud Mirah Delima, SE MSI. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bagus Muzamil Amirullah dengan NIM 2023 12063 dari kelas akuntansi 2B. Perusahaan listrik negara atau yang sering kita sebut PLN merupakan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang ketenaga listrikan. 17 juta data pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN diduga bocor dan dipasarkan di situs peretas atau hacker. Data yang dijual mencakup informasi ID pelanggan, nama konsumen, alamat konsumen, hingga informasi besarnya penggunaan listrik dalam KWH dan tipe energi yang digunakan pelanggan. Dikutip dari Antara, Sabtu tanggal 20 bulan 8 tahun 2022, PLN memastikan seiring dengan adanya informasi kebocoran data pelanggan, juru bicara PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan data yang dikelola perseroan dalam kondisi aman. PLN mengklaim telah dan terus menerapkan keamanan berlapis bersama Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN untuk tindak pengamanan yang sangat ketat dengan tujuan memperkuat dan melindungi data pelanggan. Analisa kasus kebocoran 17 juta data pelanggan PLN yang bocor dan dijual memuat 3 pokok bahasan. Yang pertama, termasuk dimensi moral apa? Yang kedua, apakah peraturan yang berlaku dapat melindungi? Yang ketiga, bagaimana cara agar terlindungi? Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama. Termasuk ke dalam dimensi moral apakah permasalahan, isu, sosial, dan etika dalam sumber informasi yang Anda temukan dan jelaskan. Baik, kebocoran data pelanggan termasuk dalam dimensi moral, hak, dan kewajiban informasi karena melibatkan pertimbangan tentang keadilan, privasi, dan kepercayaan pelanggan. Kebocoran data dapat menyebabkan kerusakan pada kepercayaan pelanggan terhadap PLN sendiri. PLN harus siap bertanggung jawab secara moral dan hukum atas semua kerugian yang dialami oleh pelanggan yang terkena dampak. Berikut beberapa poin yang dapat menjelaskan mengapa kebocoran data ini memiliki implikasi moral. Yang pertama, privasi dan keamanan data. Kebocoran data pelanggan PLN termasuk suatu pelanggaran yang serius terhadap hak privasi suatu pelanggan. Hal ini menimbulkan pertanyaan suatu pelanggan terhadap kebocoran 17 juta data pelanggan PLN yang bocor dan dijual mengenai penyimpanan, akses, perlindungan data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, kepercayaan dan integritas. Kebocoran data dapat menyebabkan kerusakan pada kepercayaan pelanggan terhadap badan usaha tersebut atau yang terlibat pada kasus kebocoran data pelanggan karena hal ini mengancam integritas moral perusahaan tersebut. Kepercayaan telah dibangun antara pelanggan dan badan usaha tersebut menjadi terguncang dan rusak sebagai akibat langsung dari kebocoran tersebut, membuat pelanggan bertanya-tanya kepada badan usaha atas kesungguhan dalam menjaga keamanan dan privasi data. Yang ketiga, tanggung jawab perusahaan. Badan usaha yang bertanggung jawab atas kebocoran data tersebut
harus siap bertanggung jawab secara moral dan hukum atas semua kerugian yang dialami oleh pelanggan yang terkena dampak. Walau juru bicara PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan data yang dikelola perseroan dalam kondisi aman. Adapun data yang beredar adalah data replikasi, bukan data transaksional, aktual dan sudah tidak update. Beliau mengatakan, kami pastikan server data milik PLN aman dan tidak dimasuki pihak lain. Data transaksi aktual pelanggan aman, kata Gregorius dalam keterangan resminya. Tanggung jawab ini meliputi kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pelanggan mengenai kebocoran data tersebut. Langkah-langkah konkret harus PLN ambil untuk memperbaiki situasi yang ada, melindungi data-data pelanggan di masa yang akan datang, dan harus bisa mengembalikan kepercayaan yang terganggu. Yang keempat, etika bisnis. Penjualan data pelanggan PLN yang bocor merupakan tindakan yang jelas tidak etis, karena tidak hanya melanggar privasi individu, tetapi juga merusak kepercayaan sebuah pelanggan. Menurut saya, apabila PLN melakukan tindak praktik penjualan data itu tidak hanya menyalahi kewajiban moral terhadap pelanggan, tetapi juga menimbulkan keraguan atau kecurigaan pelanggan terhadap integritas dan tanggung jawab PLN. Yang kelima, dampak sosial. Kebocoran data pelanggan juga dapat berdampak secara luas pada masyarakat. Dengan potensi terjadinya kehilangan kepercayaan terhadap PLN atas kebocoran 17 data pelanggan PLN yang bocor dan dijual, hal ini dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan pelanggan dan dapat menggoyahkan kepercayaan terhadap lembaga dan sistem PLN yang bertanggung jawab atas pengelolaan data. Yang keenam, perlindungan konsumen. Selain menjaga hak konsumen, aspek moral juga mencakup perlindungan keamanan dan privasi data mereka. Oleh karena itu, perusahaan memiliki tanggung jawab moral yang penting untuk menjaga keamanan informasi pelanggan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan mengimplementasikan kebijakan yang ketat guna mencegah kebocoran data di masa yang akan datang. Sehingga kebocoran data pelanggan PLN tidak hanya masalah perlindungan data, namun juga memiliki aspek moral yang signifikan terkait dengan hak privasi dan kepercayaan masyarakat. Dalam mengatasi permasalahan ini, pentingnya PLN untuk mengambil tindakan yang sesuai secara moral yang bersangkutan dengan beberapa aspek, yaitu yang pertama, PLN harus menguatkan data agar tidak terjadi kebocoran data yang berulang. Yang kedua, PLN perlu untuk terbuka kepada pelanggan dengan cara memberi informasi yang jelas dan mengungkapkan risiko dan dari kejadian kebocoran data yang diperjualbelikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, PLN harus bisa mengembalikan atau meningkatkan tingkat kepercayaan yang dimiliki masyarakat. Yang keempat, memberikan kompensasi kepada pelanggan jika PLN terbukti mengalami kebocoran data pelanggan. Dalam era digital yang berkembang pada saat ini, sistem informasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Namun, seiring dengan kemajuan zaman atau kemajuan teknologi yang ada saat ini, muncul pula berbagai masalah-masalah tentang isu-isu sosial dan etika yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi. Termasuk dalam konteks keamanan dan perlindungan data, aspek yang paling penting ialah perlindungan hak-hak korban dari kerugian yang dialami oleh pelanggan yang mungkin merasa rugi atas kebocoran data, dari kerugian yang dialami oleh pelanggan yang mungkin merasa rugi atas kebocoran data yang dialami. Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua. Apakah peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tersebut? Cari informasi tentang perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan jelaskan. Baik, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Salah satu pasal yang relevan adalah pasal 26 yang menyatakan larangan atas penyebaran informasi yang melanggar hukum termasuk pelanggaran privasi. Yang kedua,
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Undang-undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang ITE yang memberikan lebih banyak perlindungan bagi individu terkait dengan penyalahgunaan teknologi informasi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang Konsumen. Peraturan ini atau undang-undang ini memberikan perlindungan bagi konsumen termasuk dalam hal penggunaan data pribadi oleh perusahaan atau organisasi. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau PP-ITE. Peraturan ini mengatur lebih lanjut implementasi UU ITE termasuk sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar. Sanksi-sanksi yang dapat diberikan jika terjadi pelanggaran atas peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas, tetapi penting untuk dicatat bahwa penerapan sanksi ini tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Di antaranya yaitu sanksi administratif berupa denda atau tindakan administratif lainnya yang dapat diberikan oleh lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang kedua, sanksi pidana. Terkait dengan pelanggaran yang bersifat kriminal, sanksi pidana bisa berupa penjara, denda, atau kombinasi dari keduanya. Yang ketiga, pencabutan izin bagi perusahaan atau organisasi yang melanggar hukum secara serius. Pencabutan izin operasi juga merupakan sanksi yang mungkin diberikan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir atau ketiga. Menurut Anda, apakah yang perlu Anda lakukan di kemudian hari agar Anda terhindar dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan tersebut? Yang pertama, penguatan keamanan data. PLN harus memastikan bahwa memiliki keamanan data yang kuat dan efektif untuk melindungi informasi sensitif pelanggan. Yang kedua, kepatuhan dengan peraturan privasi. PLN harus memastikan bahwa sudah mematuhi semua peraturan privasi yang berlaku baik di tingkat nasional maupun peraturan privasi di tingkat internasional. Hal ini mungkin mencakup beberapa aspek, salah satunya yaitu GDPR atau General Data Protection Regulation. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Baik, kita masuk yang poin ketiga, peninjauan keamanan dan privasi. Di sini PLN harus melakukan peninjauan berkala terhadap informasi dan praktik privasi untuk menyelidiki dan memperbaiki kelemahan data yang mungkin ada. Yang keempat, transparansi dan komunikasi. PLN perlu melakukan komunikasi secara terbuka atau transparan dengan pelanggannya guna mengetahui bagaimana data mereka dikelola, disimpan, dan dilindungi. Ini akan membantu membangun kepercayaan dan mengurangi kekhawatiran pelanggan terkait privasi atau data yang mereka miliki. Yang kelima, kerjasama dengan pihak luar. Mungkin PLN perlu bekerja sama dengan pihak eksternal untuk bisa mengetahui bagaimana pandangan dan saran tambahan tentang bagaimana meningkatkan praktik keamanan dan privasi. Yang keenam, responsif terhadap pelanggaran. PLN mungkin perlu juga memiliki rasa respon darurat yang jelas dalam menangani pelanggaran data jika terjadi kebocoran atau akses yang tidak sah. Yang ketujuh, monitoring. Di sini PLN perlu melakukan pemantauan terus-menerus terhadap keamanan dan privasi untuk memastikan bahwa sistem informasi PLN tetap aman dan sudah sesuai standar yang diperlukan. Dengan pengambilan langkah-langkah di atas, mungkin dapat membantu mencegah dan menghindari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi serta memastikan bahwa data pelanggan bisa dijaga dengan baik dan aman.
Sekian pembahasan yang dapat saya berikan terhadap kebocoran 17 juta data pelanggan PLN yang bocor dan dijual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.